Allah yang Esa adalah Allah yang menyatakan dirinya. Di dalam ketetapannya ada penciptaan, ada providensia, ada penebusan. Ini di dalam kekekalan. Jadi ini di luar waktu, di luar sejarah, di dalam kekekalan. Bapa, Anak, Roh Kudus menetapkan. Seluruh penetapan ini nanti dapat dinyatakannya di dalam seluruh karyanya. Ketetapan ini juga adalah kehendaknya yang utama. Kehendaknya yang utama. Jadi ketetapan. Nah, di dalam ketetapan ini, dalam satu kesatuan ada beberapa ciri khas yang penting. Yang pertama, infinity. Jadi ketetapan itu infinity. Artinya kekal, tidak berubah. Ada padanya. Dan tentu dalam satu kesatuan yang utuh. Yang kedua adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan ketetapan ini. Memang kita bisa bagi-bagi, kita bisa lihat. Yang ketiga, di dalam kehendak trinitasnya, kehendak Bapa dan Roh Kudus. Ini bicara ketetapan. Lalu ketetapan itu dinyatakan di dalam karyanya. Jadi kalau kita bicara ketetapan, selalu hasil yang kita lihat, kita perhatikan adalah karyanya. Karyanya tidak bisa lepas dari ketetapannya. Ya, karyanya tidak bisa lepas dari ketetapannya. Di mana Bapa melaksanakan ketetapannya melalui pengantara atau mediator satu-satunya, Anaknya yang tunggal oleh Roh Kudus. Jadi ini prinsip, itu sebabnya perlu ditebalkan, diberikan kotak merah, diberikan tanda yang utuh. Bapa melaksanakan ketetapannya melalui pengantara satu-satunya, Anaknya yang tunggal oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada ketetapan itu melalui pengantara lain oleh manusia, tidak ada. Ketetapan itu dilaksanakan oleh Bapa melalui pengantaranya oleh Roh Kudus. Nah, apa yang ada di dalam kekaryaan penetapannya itu, yaitu menciptakan, providensia, dan menebus. Apa artinya menciptakan? Menciptakan itu artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman di dalam roh. Creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Lalu seluruh ciptaannya diprovidensia, ditopang, dipelihara, diperintah. Ditopang, dipelihara, diperintah dengan segala hukum yang ada, sistem kehidupan. Yang ketiga, ditebus, yaitu khusus orang pilihan berdasarkan ketetapannya, dan juga untuk seluruh kosmos alam semesta. Nah, ini adalah karya Allah sepanjang sejarah di dalam menjalankan seluruh ketetapannya. Apa saja yang diciptakan Tuhan berdasarkan ketetapannya? Waktu dan ruang, time and space. Waktu dan ruang itu ada di dalam ketetapannya dan diciptakannya waktu dan ruang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit, bumi itu ruang. Pada mulanya itu waktu. Apa isinya? Isinya Tuhan menciptakan materi. Materi padat, gas, cair. Ini materi. Padat, gas, cair. Tumbuhan, baik yang kecil, yang hampir tidak kelihatan oleh mata, maupun yang kelihatan oleh mata. Ini tumbuhan diciptakan oleh Tuhan. Baik yang kecil sampai yang besar, pohon-pohon yang besar. Baru hewan, baik hewan yang berkaki 4, berkaki 2, yang terbang, yang bisa ada hidup di air, di laut, dan sebagainya. Yang bertelur, yang beranak, dan yang tetap bertahan hidup sampai yang akhirnya punah. Lalu malaikat. Nah, ini roh. Malaikat juga diciptakan Tuhan.
roh, malaikat untuk melayani Tuhan. Lalu manusia diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Nah, ini keseluruhan ciptaan Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya ini dengan baik. Ini berdasarkan ketetapannya. Berdasarkan ketetapannya. Apa yang ada prinsipnya tidak. Kita lihat di dalam sejarah. Jadi kekaryanya Tuhan itu ada di dalam ruang dan waktu. Linier. Dari titik awal, alfa, sampai titik omega. Nanti juga ada namanya penciptaan baru, khususnya langit dan bumi yang baru. Lalu satu kesatuan, jadi karya Tuhan ini satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bumi tidak bisa dipisahkan dari bulan, tidak bisa dipisahkan dari matahari, tidak bisa dipisahkan dari gugusan bintang galaksi, tidak bisa dipisahkan dari seluruh semesta alam. Manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah, dari udara yang ada, dari tumbuhan, dari binatang, dari air, dari api, dari segala sesuatu yang ada di bumi. Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, tetapi ada keragamannya. Ada keragamannya, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Ada yang makhluk pribadi, ada yang makhluk roh saja, ada makhluk tubuh saja, daging, ada makhluk yang tumbuhan saja. Jadi ini keragaman. Keragaman ini dan satu kesatuan. Apa yang ada di dalamnya, apa yang menjadi satu kesatuan juga, yaitu ada di dalam sejarah. Kita bisa belajar di dalam sejarah apa yang terjadi di dalam seluruh alam semesta, sejarah alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah umat Tuhan, dan sejarah kita pribadi, berlepas pribadi. Semuanya ini di dalam ruang dan waktu. Kemudian ada yang namanya prinsip dasar. Prinsip dasar yang perlu kita lihat dari seluruh sistem kehidupan. Ini yang saya sebut sebagai sistem kehidupan dalam wawasan dunia Kristen. Abraham Kuyper mengatakan bahwa seluruh keberadaan worldview kita adalah sistem kehidupan. Sistem kehidupan itu melihatnya dari satu keutuhan yang mana di dalamnya ada keteraturan. Jadi teratur ini, teratur. Tumbuhan, hewan, malaikat, manusia ini teratur sistemnya. Tidak bisa berganti, entitasnya tidak bisa berganti. Dari materi tidak bisa menjadi tumbuhan, tumbuhan tidak bisa menjadi hewan, hewan tidak bisa menjadi malaikat, malaikat tidak bisa menjadi manusia. Tapi mungkinkah ada kemiripan? Mungkin. Kalau kita pelajari ada kemiripannya. Kenapa ada kemiripannya? Sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan. Ada perbedaannya? Jelas. Jadi ada keteraturan. Nah, keteraturan itu yang melahirkan dan yang memberikan kepada kita keindahan. Jadi ada keindahan dari kita lihat dari alam ini. Jadi dosa yang membuat keindahan itu menjadi rusak. Dosa yang membuat keteraturan itu menjadi kacau. Lalu seluruhnya itu apa adanya. Saya katakan tadi apa adanya. Materi ya materi, tumbuhan ya tumbuhan, hewan ya hewan, malaikat ya malaikat, manusia ya manusia. Tidak bisa berganti-ganti, tidak bisa berubah. Apalagi ciptaan tidak mungkin jadi Allah, itu nggak mungkin. Ciptaan disembah itu tidak boleh. Apalagi buatan manusia. Ini Tuhan menciptakan manusia adalah ciptaan Tuhan. Lalu ada yang menyembah manusia, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Ada juga yang membuat ciptaan manusia, ya, membuat ciptaan manusia seperti patung untuk disembah dan gambar-gambar atau apapun. Nah, itu juga tidak boleh. Ada juga yang menciptakan materi, membuat materi atau menyembah materi, bulan disembah, matahari disembah, bintang disembah, itu tidak boleh karena itu ciptaan. Ini karya Allah. Yang perlu disembah adalah, yang patut disembah, yang layak disembah adalah Allah yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus.